semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Rahmalia Lestari. Di video ini saya akan menjelaskan bedanya pelaporan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan yang menggunakan dua metode, yaitu full costing dan variable costing. Bedanya antara full costing dan variable costing itu hanya ada di biaya tetap dan biaya variabelnya saja. Nah, untuk full costing, di full costing itu ada biaya tetap dan biaya variabel. Sedangkan di variable costing itu hanya ada biaya variabelnya saja. Gak usah lama-lama, yuk kita langsung ke pembuatan laporannya. Nah, untuk harga pokok produksi itu rumusnya pembelian bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP ditambah bahan baku awal dikurangi bahan baku akhir ditambah biaya dalam proses awal dikurangi biaya dalam proses akhir. Dan untuk harga pokok penjualannya itu ada harga pokok produksi ditambah barang jadi awal dikurangi barang jadi akhir. Nah, kita bahas yang di full costingnya aja dulu. Nah, full costing. Di full costing itu kan ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, yang mana aja sih yang sebenarnya yang namanya biaya tetap, yang mana aja sih yang biaya variabel? Yang ini. Biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan penolong dan BOP lain-lain itu adalah biaya variabel. Nah, ini adalah biaya variabel, sedangkan biaya asuransi mesin pabrik, biaya penyusutan mesin pabrik, dan biaya sewa gedung itu adalah biaya tetap. Ini biaya tetapnya. Nah, kita sekarang ke variable costing. Harga pokok produksinya biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan penolong dan BOP lain-lain ini adalah biaya variabelnya dan di sini tidak ada biaya tetapnya. Lalu untuk harga pokok penjualan yang ada di variable costing nominalnya lebih kecil daripada yang ada di full costing. Di variable costing itu 1.635.000, sedangkan yang di full costing 1.862.000. Nah, selanjutnya kita ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi yang ada di full costing itu hanya ada biaya operasionalnya saja. Ini seperti ini. Lalu yang di variable costingnya, laporan laba ruginya itu ada biaya operasional ditambah dengan biaya tetap. Di variable costing, ini laporan laba rugi yang ada di variable costing. Lalu untuk perubahan modal dan neraca di variable costing ataupun di full costing itu tidak ada bedanya, sama saja. Nih, untuk neraca perubahan modal yang ada di variabel, sedangkan perubahan modal dan neraca yang ada di full costingnya. Sesudah kita paham tentang bedanya full costing dan variable costing, kita lanjut ke laporan BEP. Nah, BEP itu apa sih? Nah, BEP itu adalah titik di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan. Di BEP ini tidak ada kerugian ataupun keuntungan. Nah, BEP sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Rumus dari BEP itu adalah penjualan sama dengan total biaya. Nah, nominalnya ini tinggal dilihat aja dari laporan keuangan yang tadi sudah kita buat. Dan selanjutnya itu untuk total. Nah, untuk totalnya ini juga bisa dilihat dari laporan yang di full costing di laporan harga pokok penjualan. Nominalnya sama. Nih. Seperti di sini. 1.862.000. Totalnya sama. Nah, setelah ke BEP kita lanjut ke pembuatan grafiknya. Nah, di pembuatan grafik ini di garis vertikal yang ini, itu ada total revenue atau total cost yang sudah tadi kita hitung, dan
ini ada fixed cost atau biaya tetapnya. Lalu untuk garis horizontal itu ada total unit produksi yang mau kita produksi. Nah, yang ini. Garis yang ini. Lalu untuk garis pertama kita tarik garis. Nih, kita tarik garis dari 0 dari sini ke atas. Nah, dan garis ini kita tandai dengan total revenue. Lalu untuk garis yang kedua, yang ini kita tarik dari fixed cost ke atas. Nah, seperti ini kita sebut dengan total cost. Lalu kita tarik garis yang ini ke samping. Nah, seperti ini. Tarik garis ke samping. Kita sebut garisnya ini dengan garis BEP. Ini adalah garis BEP. Lalu kita tarik yang ini, garis yang ini. Kita tarik dari atas, dari bawah ke atas. Ini adalah garis unit produksi. Nah, untuk biar jelas, ini saya rapiin dulu. Kita kasih titik. Kita kasih titiknya. Biar jelas. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau apapun itu, mohon dimaklumi. Terima kasih.